Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya Bang Aan, podcast Masjid Al-Ihsan. Dan pada sore ini saya di depan saya yaitu dengan Bapak Ketua UPJ Pengumpul Zakat Masjid Al-Ihsan, yaitu Pak Kutoro. Apa kabar Pak Kutoro? Silakan memperkenalkan diri kepada pemirsa. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan syukur alhamdulillah atas perkenannya pada sore hari ini saya bertemu dengan Bang An, host podcast Masjid Al-Ihsan Puri Beda 1. Ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan, yaitu UPJ di Masjid Al-Ihsan apakah sudah bekerjasama dengan Basnas Tangerang? Baik, gini bro, UPZ unit pengumpul zakat Masjid Al-Ihsan telah direstui oleh Basnas Kota Tangerang berdasarkan SK nomor 056.01 garis miring Basnas Kota garis miring 2020 tanggal 4 Mei 2020. UPZ Al-Ihsan mendapatkan amanah dari Basnas dan bertanggung jawab kepada Basnas, dan juga secara paralel bertanggung jawab kepada DKM Masjid Al-Ihsan. Alhamdulillah, berarti udah resmi ya Pak De ya. Amin. Pak Kutoro ya. Jadi UPZ itu kan bagian dari tanggung jawab Basnas Kota Tangerang di unit terkecil di masjid kita. Jadi pelaksanaannya itu kan secara formal itu diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Terus pelaksananya di PP 4 Nomor 2014. Satu hal ya Pak, di pelaksanaan dari pengumpulan zakat di Masjid Al-Ihsan itu kan dibentuklah tim. Jadi saya juga bersyukur dengan teman-teman dari tim Masjid UPZ Al-Ihsan ini. Dalam penerimaan dan penyaluran, apakah peraturan yang diberikan oleh Basnas apa aja Pak De? Peraturan mengenai penyaluran. Normatifnya itu kan diatur di pelaksanaan PP nomor 4 tahun 2014 ya kan, dimana di situ kan pembagian dari zakat fitrah itu terdiri dari 8 asnaf ya, zakat terutama zakat itu ada 8 asnaf. Zakat fitrah itu yaitu di khususnya zakat fitrah itu harus habis di malam saat Idul Fitri ya. Kita kompilasi zakat fitrah itu harus habis ya itu di malam Idul Fitri. Komponen dari yang kita kumpulkan dari jamaah Masjid Al-Ihsan itu tidak zakat fitrah ya, tapi ada fidyah, infak, sedekah ya. Ini semuanya juga di dalam Idul Fitri juga habis. Beberapa proposal yang masuk nanti kita akan respon berapapun, sebanyak sedikit pun kita alokasikan, tetap akan kita salurkan ke mereka sesuai dengan infak atau sedekah yang kita terima gitu Bang. Nah, yang tadi Pak Kutoro sampaikan, penerima itu dapat asnaf apa aja Pak De? 8 asnaf itu kan ada fakir miskin. Fakir miskin ya kan. Ada gorim itu terlilit utang ya kan. Terus fisabilillah kan, di jalan Allah ya. Terus ibnu sabil membela kepentingan Allah ya kan. Terus ada amilin gitu kan. Terus 8 asnaf itu tadi. Terus sejak penerbitan SK di Basnas, apakah sudah sosialisasi kepada jamaah Masjid Al-Ihsan di sekitar warga dan warga Purweta sekitarnya?
Bentuk sosialisasi itu kita buat tidak mesti harus dengan kita datang ke warga, ya kan, karena kan sifatnya UPZ itu kan pengumpul ya. Pengumpul itu peruntukannya biasanya bagi orang yang mampu untuk berzakat atau bersedekah, ya kan. Pengumpul biasanya kan kita mengandalkan para muzaki atau pendonasi ya, yang pemberi zakat tadi. Nah, kita bergerak mengumpulkan terus membagikan kepada mustahik. Nah, mustahik inilah di sekitar Masjid Al-Ihsan itu di tahun 2020 itu sekitar 650 ya, 650. Jadi kita bagikan ke mereka. Terus tahun kemarin juga tahun 2021 sekitar 700 ya kan? Nah, kenapa ada peningkatan? Karena memang dilanda pandemi sejak 2020 hingga 2021. Jadi angka dari mustahik itu kemungkinan naik itu wajar saja ya kan. Dan dari unit pengumpul zakat Masjid Al-Ihsan sendiri kita juga kebetulan mampu ya kan memberikan donasi kepada mereka. Oh iya. Apa keuntungan yang dilakukan oleh Masjid Al-Ihsan dalam bekerjasama dengan Basnas? Satu hal ya, kita sebetulnya sih karena legalitas dari UPZ Al-Ihsan diakui oleh Basnas, ya kan? Basnas Kota Tangerang itu mengakui keberadaan kita ada di sini, otomatis ya nama kita itu di Basnas sana terus terang ya kan itu diakui. Legalitas kan? Legalitasnya satu. Yang kedua, harapan dari Basnas Kota Tangerang sebenarnya itu kan secara administrasi itu kan mereka juga menerima laporannya ya kan, laporan penerimaan, laporan penggunaan dananya ya kan, secara fix mereka setiap tahun harus menerima laporan dari kita. Satu hal ya, kita dapat pengakuan juga sih ya, tahun ini itu akan diusulkan dinominasikan mendapat reward dari Basnas Kota, tapi ya nanti kita lihat saja apakah itu juga melalui lanjut selanjutnya bagaimana kita nggak tahu ya. Tapi dari pihak Basnas Kota sendiri sudah mengumumkan kepada saya, memberikan informasi bahwasanya kita akan dapat diusulkan menjadi nominasi reward untuk Basnas Kota Tangerang. Poin-poin apa aja tuh, Pak Deh, yang sudah bisa? Mungkin administrasi, yang kedua komponen kita setoran juga ya, karena satu hal effort dari Basnas Kota Tangerang itulah mengumpulkan nilai zakat mal yang mereka donasikan, dan kita semuanya donasi zakat mal itu kita pergunakan untuk bantuan ya kan, bantuan sembako selama Covid 2020-2021 kan, itu kan berapa banyak, 2.300 paket kan. Jadi satu, yang kedua kita juga mengadakan pelatihan ya kan. Nah, donasi itu kita kompilasi, kita selektif ya untuk penggunaan secara siar maupun penggunaan secara sosial ya, kita lakukan supaya notabene masjid kita itu bisa terangkat namanya. Alhamdulillah, berarti secara legal Masjid Al-Ihsan sudah tercatat di Basnas. Oh iya, jelas ya. Kita juga kan mendengar bahwa banyak pemungut zakat ya, pemungut zakat itu yang tidak sah ya kan, tapi dia seolah-olah dia punya hak untuk memungut itu. Padahal ya sebetulnya sesuai dengan amanah undang-undang ya nomor 23 tahun 2011 itu kan harus dibentuk unit pengumpul zakat yang disahkan oleh Basnas Kota atau kabupaten. Gitu. Keuntungan jamaah dengan berzakat melalui Al-Ihsan yang bekerja sama dengan Basnas. Ya, kita punya moto ya, moto bahwa kita dapat dipercaya dan amanah dalam tugasnya ya kan. Satu hal
kita punya teman-teman yang punya integritas tinggi, ya kan, dalam mengemban tugasnya khususnya di unit pengumpul zakat. Ya, kita tahu, kita sama-sama bahu membahu ya untuk mengkompilasi, membagikan zakat, ya, melakukan riset di lapangan, bagaimana kita mendata para mustahik, ya, supaya mereka itu benar-benar mendapatkan haknya dari zakat yang kita kumpulkan. Itu jadi saya berharap sih semoga jamaah yang telah melaksanakan zakatnya di Masjid Al Ihsan, ya, akan bertambah lagi, ya kan, karena kan kita ingin bercita-cita, ya, supaya dari mustahik menjadi muzaki. Gitu. Iya. Ini saya dalam pribadi saya ada pertanyaan pribadi nih, Pak Ade. Ya kan rata-rata orang berzakat nih ya, berzakat itu kan ada akadnya nih. Ya. Nah, apakah ada baiknya didampingi oleh ustadz atau amil zakat yang resmi? Artinya kan jelas, ada kan yang jelas. Ya jelas, seseorang yang mengaku sebagai amil zakat, ya kan, hanya mengambil zakat fitrahnya, ya, dengan seperti orang berdagang, itu tidak bisa dilakukan. Karena apa? Akad dan niatnya itu nanti tidak diterima oleh amilin, dalam doanya, gitu. Nah, sebetulnya di dalam penyerahan zakat fitrah itu kan ada niatnya. Pada saat penyerahan ada doanya. Betul, setelah diserahkan itu Ustadz amilin itu memberikan doa semoga rezeki yang sampaikan untuk pemberian zakat fitrah itu bermanfaat, gitu. Jadi doanya seperti itu. Secara kalau kita lihat secara lahiriah lisannya gitu kan, doa itu kan memberikan makna bahwasanya apa yang kita sampaikan itu oleh muzaki kepada amilin itu akan sampai, ya, dan bermanfaat, gitu loh. Jadi Allah juga akan memberikan rezeki yang berlipat ganda tentunya kan. Nah, kalau kita memberikan menyalurkan zakat fitrah tanpa kita tahu siapa dia, ya kan. Nah, apakah kita yakin? Nah, satu hal, ya kan, ada normatif, ya, normatif diatur secara hukum positif di Indonesia yaitu undang-undang, ya. Terus di dalam hukum fikihnya ada di At-Taubah ayat 60 sama 103, ya kan. Nah, itu pemberian zakat zakat fitrah, zakat mas lainnya diatur, ya kan. Tetapi tentunya kan itu ada amil. Bagaimana amil itu bisa disahkan? Amil disahkan oleh suatu institusi, ya kan, bukan sembarang amil yang di jalanan itu. Ya berarti dalam menjalani zakat itu berikut doa dari diri semoga sama-sama itu ya, sama-sama berakat. Itu dilakukan, tidak hanya memungut-mungut seperti karena kita minta sumbangannya, itu bukan. Beda ya. Karena zakat fitrah itu baru merupakan ibadah. Betul. Apakah ibadah itu tidak cukup dengan ambil alih, tidak bisa. Ibadah itu ada doanya, ada tata keramanya dong, ada etikatnya dong. Berarti standar basnas ya, ada ya? Bukan, di dalam rukun Islam kan zakat ada di rukun kan. Tata cara. Nah, itu kan bukan rukun. Kalau rukun itu dilakukan, itu wajib. Rukun adalah wajib adalah harus dilakukan. Dan bagaimana melakukannya rukun itu? Ada tata caranya. Bagaimana melakukan tata caranya? Ada doanya. Nah, kalau kita memungut zakat atau zakat fitrah, ya kan, tanpa ada tata cara, ya, padahal itu adalah rukun dari rukun Islam. Ini bagaimana orang akan percaya? Nah, walau alam, ya kan, kita nggak bisa seperti itu. Oke. Saya Bang Aan, salam sehat selalu. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.